PPG Derajat Kemenag 2022 Angkatan 1 Prodi Pendidikan Biologi LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan 2022. Berikut ini adalah video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya absen dulu ya. Raska Sandi, Vicky, Ilham Fauzi, Yunus, Mustafid, Rizky Bahtiar, Iza, Rifa, Dimas Agun, Nanda, Fauzan, Nabil, Rizky Putra, Zaid, Afina, Pulung. Pernahkah kalian mengalami kulitnya mengelupas? Atau juga pernah melihat ekornya cicak terputus? Nah, itu peristiwa apa? Setelah mengelupas, bisa kembali lagi mau enggak? Bisa. Kalau pada ekornya cicak, bisa kembali lagi membentuk ekornya lagi? Bisa. Kira-kira itu kenapa? Ada pembelahan sel. Ada pembelahan sel, betul sekali. Jadi itu semua merupakan salah satu contoh peristiwa pembelahan sel. Pembelahan sel itu sangat penting pada kehidupan kita. Kalau misalkan tidak ada pembelahan sel, maka tubuh kita juga tidak akan beregenerasi, tidak akan bertambah banyak. Istilahnya gini, yang awalnya dulu kita masih kecil, masih bayi, semakin lama semakin bertambah besar. Nah, itu karena menunjukkan bahwa sel-sel kita itu terus membelah. Yang awalnya antara anak-anak dengan dewasa, jelas jumlah selnya lebih banyak pada orang Dewasa. Jadi tujuan dari pembelahan itu bisa untuk reproduksi, bisa untuk regenerasi, dan juga bisa untuk apa? Pertumbuhan. Ya, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang pembelahan sel. Di mana tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu dapat menganalisis tahap-tahap siklus sel, kemudian tahap-tahap pembelahan sel, terutama pada pembelahan mitosis. Kemudian bisa menganalisis kaitannya pembelahan sel dengan peristiwa kanker, sel kanker, dan yang terakhir nanti diharapkan dapat membuat model dari tahap-tahap mitosis. Ya, saya akan menampilkan PowerPoint berkaitan dengan pengulasan sedikit tentang materi pembelahan sel. Kalian perhatikan video yang ada di TV. Ini pertumbuhan
jam. Ini hari kelima. Hari ketujuh akan tumbuh semakin banyak. Nah, setelah kalian memperhatikan video tadi, apakah yang menyebabkan pemanjangan pada akar bawang merah? Bisa jawab ya, silakan Rizky Raya. Ya, pada akar bawang merah terjadi pembelahan sel, Bu. Ya, betul sekali. Pada pertumbuhan akar bawang merah terjadi pembelahan sel. Selanjutnya kalian perhatikan, jadi proses pembelahan sel selain pada akar bawang merah tadi juga bisa di situ saya tampilkan proses pembelahan zigot. Dari yang awalnya satu sel, jadi satu sel zigot akan membelah menjadi dua sel, dua akan membelah menjadi empat, dan seterusnya sampai menjadi 32 sel yang disebut dengan morula. Jadi proses pembelahan sel juga terjadi pada peristiwa pembelahan zigot. Selanjutnya kalian perhatikan gambar di situ, ada gambar pembelahan sel pada sel normal, itu sel normal, dan pembelahan pada sel kanker. Bisa diperhatikan di situ. Coba setelah mengamati gambar yang ada di situ, apa perbedaan antara pembelahan sel normal dengan sel kanker? Silakan kasih. Pembelahan sel normal yaitu ketika ada sel hasil pembelahan rusak sehingga sel tersebut mengalami peristiwa apoptosis, yaitu kerusakan sel secara terprogram. Sedangkan sel kanker, pembelahan sel kanker yaitu sel normal yang rusak tadi terus mengalami pembelahan yang tak terhingga. Ya, betul sekali. Menambahkan sedikit saja. Jadi kalau pada sel yang normal, ketika membelah, apabila pembelahnya sudah selesai, maka sel tersebut akan istilahnya disuruh untuk berhenti membelah. Ada yang mengatur untuk berhenti membelah. Tapi kalau pada sel kanker itu sel normal yang mengalami mutasi, anggap saja seperti itu, yang mengalami mutasi. Jadi yang menghentikan itu tadi tidak berfungsi. Ya, dari penjelasan ini tadi ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Rizky ya. Itu berarti kalau sel kanker itu rusak terus membelah, berarti yang belah-belah itu rusak semua. Iya, berarti selnya itu kan sel yang sudah rusak, kemudian terus membelah. Dan ketika membelah tidak ada yang menghentikan. Rusak. Terus menerus. Ya. Sudah jelas ya? Oke, selanjutnya untuk yang pembelahan secara tidak langsung biasa dikenal dengan istilahnya pembelahan amitotik atau amitosis. Itu merupakan pembelahan yang biasanya terjadi pada amoeba. Bisa kalian perhatikan di situ ada amoeba, jadi dari satu sel langsung membelah menjadi dua sel. Sedangkan pada pembelahan langsung, pembelahan yang tidak langsung, maksudnya yang tidak langsung itu ada dua, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis dan meiosis. Masing-masing ada tahapannya. Mitosis ada profase, metafase, anafase, telofase, dan yang meiosis ada meiosis 1 dan meiosis 2. Karena masing-masing tahapannya sama. Jadi pada meiosis 1 ya profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Yang meiosis 2 ya tinggal mengganti 2. Tuh. Nah, setiap sel punya yang namanya siklus sel. Siklus sel itu terdiri dari fase pertumbuhan atau interfase. Kalian lihat di situ ada fase interfase dan fase pembelahan sel. Untuk lebih rincinya nanti kalian diskusikan bagaimana proses siklus selnya itu, baik itu pada interfase ataupun pada
amitotiknya pada mitosisnya. Oke, sekarang saya bagi kelompoknya. Untuk kelompok 1 Praska Sandi, Vicky Ilham Fauzi Yunus. Kelompok 2 Mustafid Rizky Bahtiar Iza Rifa. Kelompok 3 Dimas Agun Nanda Fauzan Nabil. Kelompok 4 Rizky Putra Zaid Afinal sama Pulung. Ya, silakan kumpul dengan kelompoknya. Sini kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 4. Sudah kumpul dengan kelompoknya semua? Saya bagikan LKPD-nya. Kalian perhatikan di LKPD-nya itu, kalian kerjakan, kalian diskusikan dengan kelompok kalian dan juga bisa mencari dari sumber, misalkan dari buku yang kalian miliki. Oke, bisa ya. Nanti untuk yang terakhir kan ada membuat model sel. Kalian buatnya di sini. Jadi untuk kelompok 1 pilih salah satu ya. Boleh pakai nomor biru bu. Asik, asik. Kan ini sudah bulat ini. Berarti kalian buat panjang-panjangnya itu warnanya tulis dari ya. Tahapannya itu sama. Tahapannya sama. Oh iya, fase paling suwi ya. Yang sudah selesai bisa segera ditempelkan ke depan ya. Siap. Kelompok 1 sudah mulai terisi 1 nomor.
Mir. Terus kalau ini apa? Yang panjang-panjang ini apanya? Coba nggak usah. Terus di lembaran ini juga ada. Maksudnya infeksi itu infeksi apa? Ya infeksi itu bisa infeksi akibat bakteri, virus, mikroorganisme. Kelompok 4 sudah menyelesaikan tugasnya, tinggal membuat modelnya. Ayo untuk kelompok yang lain segera menyusun. Waktunya 10 menit lagi ya untuk menyelesaikan semuanya. Tapi kalau misalkan mau warnanya sama juga nggak apa-apa. Sudah selesai belum? Nempelnya sudah semuanya, modelnya gimana? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Ya, kalau sudah semuanya silakan presentasi untuk kelompok berapa yang membuat profase. Menjawab soal nomor 1 sekaligus menjelaskan tentang tahap profase. Silakan. Profase silakan. Untuk yang lainnya silakan diperhatikan, dan kalau misalkan ada yang perlu ditambahkan, ada yang jawabannya tidak sama, bisa menambahkan ya. Raket toh. Memang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan jawaban nomor 1 beserta menjelaskan proposal yang telah kami buat. Untuk pertama, nomor 1 bagian siklus sel tahapan waktu pensusunan terjadi. Bagian siklus sel interfase pada tahapan D1 waktu 9 jam. Di sini sel tumbuh secara fisik, sel mensintesis organel, RNA dan protein. Tahapan S 10 jam replika DNA, dan tahapan B2 berlangsung selama 2 jam. Dan peristiwa yang terjadi, DNA yang disintesis diperiksa dalam fase ini untuk memastikan tidak ada kerusakan RNA dan protein yang dibutuhkan oleh sel kembali dibentuk. 2. Sel profase terjadi tahapannya yaitu profase, metafase, anafase, dan menopause yang terjadi dalam 1 jam. Baik, untuk replika yang kami buat dari kelompok 4 seperti ini bentuk profase. Di sini terdapat nukleus yang di dalamnya terdapat sentromer, dan ini adalah sentriol dengan benang spindernya, dan ini adalah membran nukleus, ya, membran nukleus. Nah, di sini deskripsi yang terjadi pada proses profase adalah kromatid memadat membentuk kromosom, lalu membentuk kromatid. Lalu kromatid berpasangan membentuk kromosom. Sentrosom membelah menjadi 2 sentriol, kemudian menuju kutub yang berlawanan. Membran nukleus dan nukleus mulai menghilang. Baik, sekian. Ada pertanyaan? Tidak ada? Sekiranya tidak ada yang menambah atau bertanya. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini anak sing Yang luar itu nopo? Membran sel. Yang pokok saya masih ingat, memperjelas saja ya kalian. Jadi untuk yang tadi pinjam replikanya dulu. Membran intinya itu yang di sini warna pink. Itu membran intinya. Sedangkan ini yang putih ini berarti ini menunjukkan di dalam sel. Jadi ini membran selnya. Ini membran sel, yang pink ini baru membran inti sel. Dan yang mulai memudar itu adalah membran inti selnya ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Terima kasih. Selanjutnya untuk tahapan metafase. Silakan kelompok 2. Yang kelas 1 kamu. Kelompok 1 silakan. Berarti ya lulus. Ya apa banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan soal nomor 1, nomor 2 dan tahap metafase. Yang pertama tahap profase. Maksudnya metafase saja. Tahap metafase yaitu kromosom berjejer di ekuator benda pembelahan. Yang kedua sentriol lalu menunjukkan benang spindle berupa mikrotubulus yang berikatan dengan konektor tiap kromatid, yaitu kromosom berjejer. Ini kromosom berjejer. Terus sentriol lalu menunjukkan benang spindle ini dari kutub yang berbeda. Terus mikrotubulus yang berikatan dengan konektor. Jadi benang spindlenya berikatan dengan kromatid itu di sentromernya, tengah-tengahnya kromatid. Sekian dari kami, ada yang tanyakan. Nomor 2 bertanya. Di situ yang menunjukkan kinetoker berwarna apa? Kinetoker. Gak ada. Cuma keterangan. Masih ada lagi. Kalau nggak ada, sekian atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi untuk pertanyaannya Mustafid tadi, kinetokornya tidak terlihat ya. Atau tidak terlihat di replikanya. Oke, bisa sekarang lanjut ke anafase kelompok kelompok 2 ya, silakan kelompok 2. Cuma metafase saja. Anafase saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tahap anafase. Tahap anafase dimulai dari benang spindle yang berwarna coklat yang melampai pendek, lalu kromatid yang berikatan dengan benang spindle akan menuju ke sentriol. Arahnya berlawanan. Untuk yang sebelah kiri, kromatid akan menuju ke sentriol sebelah kiri, dan kromatid sebelah kanan akan menuju ke sentriol sebelah kanan. Ada yang ditanyakan? Ada? Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi jawaban kalian mulai dari nomor 1 sampai masih nomor 2 ya. Untuk yang nomor 3 belum ada yang menjawab. Kelompok berapa yang mau menjawab soal nomor 3? 2. Nomor 2? Nomor 2 lagi ya, silakan kelompok 2. Di sini saja. Ya, tetap di situ saja. Penyebab sel kanker. Penyebab sel normal menjadi kanker karena disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu infeksi, baik infeksi bakteri maupun infeksi virus. Yang kedua yaitu disebabkan oleh radiasi ultraviolet atau materi radioaktif. Yang ketiga yaitu disebabkan oleh bahan kimia. Infeksi tersebut menyebabkan mutasi gen sehingga sel menjadi rusak. Setelah itu, sel yang rusak akan mengalami pertumbuhan sel yang tidak terkontrol dan materi genetik akan berubah. Hal itu yang menyebabkan pertumbuhan sel kanker semakin cepat. Dan untuk mengatasi dan cara untuk mencegah agar terhindar dari serangan kanker dimulai dari pola hidup yang sehat, berolahraga, makan makanan yang bergizi, berusaha menghindari mengonsumsi bahan kimia dan menghindari bahan yang bersifat radioaktif serta menghindari paparan sinar matahari yang terlalu lama. Ya, bagus sekali jawabannya. Beri tepuk tangan. Ada yang menambahkan selain dari 3 faktor itu tadi, ada faktor yang lain kah? Yang kaitannya dengan bab kemarin? Ada kaitannya dengan apa? Ya, gen. Jadi juga ada gen yang memang sudah membawa sel kanker. Sel normal juga bisa berpotensi menjadi sel kanker. Ya, tadi kalian sudah mempresentasikan hasilnya. Untuk yang berkaitan dengan nomor 1 tadi berkaitan dengan pembelahan sel ya, tentang siklus sel. Jadi kalian perhatikan di situ siklus selnya ada terdiri dari interfase dan pembelahan sel. Pembelahan sel atau disebut dengan mitotik. Nah, untuk tahap interfase kalian lihat di situ waktunya lebih lama, lebih panjang. Jadi selang dari 24 jam waktu terlama itu adalah waktu interfase. Sedangkan untuk melakukan pembelahannya sendiri hanya membutuhkan waktu berapa? 1 jam. 1 jam saja. Yuk untuk memperjelas. Mitosis is a process of cell division that makes possible regeneration of body parts. To elaborate, mitosis is the separation of nuclear chromosomes into 2 identical daughter nuclei. It is divided into 4 key phases: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. Ini soal yang nomor 1. Bisa dilihat di kerjakan sendiri-sendiri ya. Nomor 1, ada beberapa peristiwa dalam siklus sel. Peristiwa yang terjadi pada interfase. Ini nomor 5-nya bukan nomor 5. Tidak kelihatan. Silakan dikumpulkan. Sekalian, ada yang mau menyimpulkan kesimpulan yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan. Laska Sandi, silakan. Tahap siklus sel ada 2 tahap yaitu interfase dan pembelahan sel. Yang interfase terdiri dari 3 tahapan, yang pembelahan sel terdiri dari 4 tahapan yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Ya, betul sekali. Itu kesimpulannya. Saya menambahkan sedikit saja. Jadi sel itu mengalami yang namanya Pembelahan siklus sel. sel. Dalam siklus sel ada 2 tahapan yaitu Interfase, pembelahan sel. sel. Nah, pada interfase terdiri atas G1, G1, S, dan G2. Sedangkan pada pembelahan sel terdiri atas berapa tahapan? 4. Profase, metafase,
Yang ini Bu. Ya, yang dikumpulkan. Semuanya dikumpulkan. Oke, gimana untuk pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Mungkin ada yang kurang? Bagaimana kurangnya? Saya merasa senang sekali Bu. Oh, senang sekali. Kenapa senang sekali? Karena agak paham. Agak pahamnya itu dengan membuat modelnya apa dengan presentasi atau yang mana? Karena membuat modelnya Membuat modelnya itu menjadi kalian membuat lebih paham gitu ya. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran terutama pada mitosis, dan pada mitosis itu nanti pada pembelajaran juga bisa mengalami abnormal, yaitu bisa menyebabkan kelainan. kelainan menjadi sel kanker. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kita akan membahas tentang meiosis. Pembelajaran meiosis. Tadi mitosis, yang berikutnya meiosis. Oke. Ada yang ditanyakan mungkin? Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, kita akhiri sampai sini pembelajarannya karena juga jamnya sudah habis. Saya akhiri. Terima kasih. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.